Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, akan menjelaskan mengenai faktor rendahnya minat baca Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Adeli Septiani, dan 4 rekan saya, Gita Ramanda Azahra, Nurul Aulianing Tias, Naura Jasmine, dan Konita Korenisa. Berikut adalah pemaparannya. Latar belakang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Sementara dalam riset World's Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand dan di atas Botswana. Hal ini masih menjadi pokok permasalahan yang harus ditangani serius oleh pemerintah dan perlu menjadi atensi oleh seluruh warga negara Indonesia. Rendahnya minat baca tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Relevansinya dengan perkembangan zaman ialah jika minat baca rendah, maka tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Barangkali jika membaca bisa dijadikan budaya di Indonesia, maka Indonesia akan mengalami kemajuan dan kesejahteraan kehidupan karena rakyatnya memiliki kualitas pengetahuan yang baik. Namun, tidak mudah mewujudkan budaya baca guna mengatasi polemik rendahnya minat baca di Indonesia ini. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seseorang dalam minat membaca, antara lain faktor zaman, faktor peran orang tua, faktor peran pemerintah, faktor tingkat kesadaran diri, faktor ekonomi, dan faktor akses dan waktu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat baca akan dibahas lebih lanjut dalam presentasi kali ini. Semua satu persatu telah tergantikan oleh teknologi yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan hal apapun. Salah satunya smartphone yang dapat memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, seperti menghubungi seseorang, memesan makanan, dan lain-lain. Begitupun dengan media baca. Buku sudah mulai tergantikan dengan elektronik buku. Saat ini sudah jarang peminat buku yang kemudian beralih pada elektronik buku, karena dapat dengan mudahnya diakses tanpa mengeluarkan uang. Pada era ini pun tak jarang orang tua sudah mengenalkan gadget kepada anaknya yang seharusnya masih butuh pengawasan dalam melakukan sesuatu. Berbeda pada era sebelumnya yang jarang orang tua mempunyai gadget dan tak mengerti dalam pemakaiannya. Banyak anak kecil dengan umur di bawah 17 tahun sudah memiliki gadget sendiri tanpa pengawasan. Kebanyakan mereka mengakses game, YouTube maupun media sosial seperti TikTok. Hal ini menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang menurutnya seru tanpa mengetahui jika hal itu pun dapat berbahaya jika selalu diulang. Jarang sekali anak-anak mengakses bacaan-bacaan karena kurang menarik. Hal ini menjadi faktor terbesar dari kebiasaan saat kecil tidak menumbuhkan budidaya baca. Akan lebih memilih hal yang dapat dilihat seperti visualisasi maupun mendengar seperti menonton sebuah video, yang dapat menghentikan cara berpikir maupun nalar. Hal ini juga dapat menurunkan minat baca. Remaja maupun dewasa juga masih sulit dalam mengontrol penggunaan gadget, tidak menggunakan internet dengan sehat, dan menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Hal ini juga menjadikan kurangnya minat baca di kalangan remaja maupun dewasa. Lebih tertarik yang dapat menghibur diri dan juga jarang melihat postingan yang terlalu banyak tulisan. Profesor Dr. Gufran A. Ibrahim, Guru Besar Antropolinguistik Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun menyampaikan, masyarakat saat ini sedang mengalami dua lompatan besar dalam perilaku atau tradisi baca tulis. Pertama, perpindahan wahana perilaku membaca dari membaca tanpa jari kepada membaca dengan sentuhan jari pada gawai. Kemudian dari peralihan ini juga ada pengalaman dan pembelajaran kecerdasan kinestetik. Ada peluang mendapatkan bacaan lebih banyak. Kemudian dari perpindahan ke wahana digital akan lahir pula komunitas baru yaitu warganet atau netizen.
Negatifnya adalah akan terjadi komunikasi yang semakin lancing, cerewet, sedikit-sedikit berkabar, dan berbagai perilaku kelisanan lainnya. Dengan terjadinya disrupsi digital ini, literasi baca tulis menjadi berkurang dan justru melahirkan kebiasaan baru, yaitu kebiasaan lisan. Mutakhir status. Banyak bertutur dengan jari tanpa berpikir terlebih dahulu, hingga akhirnya menurunkan minat membaca buku. Faktor kedua yang mendorong dari rendahnya tingkat minat baca Indonesia adalah dari peran orang tua itu sendiri. Yang pertama ada orang tua tidak menanamkan budaya literasi pada anak sejak usia dini. Orang tua adalah lingkungan utama yang sangat dekat dengan kita dalam membangun karakter seorang anak. Bahkan menurut Tambo Pulon tahun 1994, orang tua dan rumah adalah tempat yang paling tepat untuk menumbuhkan minat, mengembangkan karakter, serta kebiasaan membaca pada seorang anak, apalagi didukung dengan suasana kekeluargaan itu sendiri. Ketika orang tua tidak bisa menanamkan budaya literasi, mengajarkan cara membaca, menulis, saling interaksi antara satu sama lain, otomatis anak tidak akan memiliki rasa keingintahuan yang bisa dia cari, keingintahuannya tersebut melalui membaca. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan minimnya literasi pada anak-anak usia yang tidak mendapatkan pengajaran budaya literasi dari orang tuanya. Harusnya orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik, menerapkan budaya literasi, membantu menumbuh kembangkan pengetahuan anak melalui budaya literasi itu sendiri. Yang kedua adalah ketidaktepatan orang tua dalam memanfaatkan teknologi. Gak jarang bahwa orang tua sekarang lebih cenderung suka berselancar di sosial media dibandingkan dengan memperhatikan kebutuhan dan tumbuh kembang sang anak. Bahkan gak jarang karena kemajuan teknologi ini, orang tua sering memberikan anak smartphone saat anak menangis dibandingkan bertanya mengenai apa penyebab dari anak menangis tersebut. Dibandingkan atau dengan melakukan pengajaran, mengajarkan cara membaca dan menulis, menanamkan budaya literasi sejak usia dini. Otomatis hal tersebut yang mendorong juga kenapa literasi sangat amat minim pada pemuda dan pada generasi menerus milenial di Indonesia. Berbanding misalnya ketika orang tua memiliki parenting yang baik, bisa memanfaatkan teknologi sebagai penunjang dari penanaman budaya literasi itu sendiri kepada anak. Misal, orang tua melakukan pengajaran, dia mengajarkan anak membaca, menulis, kemudian dia menggunakan platform YouTube dari kemajuan teknologi ini sebagai pendorong untuk anak bisa mengerti bacaan melalui tambahan dari audio visual dari platform YouTube tersebut. Tentu, jika seperti itu, hasilnya akan berbeda. Akan banyak anak yang memiliki rasa keingintahuan sehingga dia bisa memperoleh rasa keingintahuan tersebut dengan cara membaca. Sehingga budaya literasi dan keinginan membaca akan semakin tinggi dalam diri seorang anak. Faktor peran pemerintah. Ada hubungan vertikal dengan tingkat literasi masyarakat suatu negara untuk kualitas negara. Minat yang kuat untuk membaca buku seseorang sangat berpengaruh pada wawasan, cara berpikir, dan juga tindakan manusia. Ada banyak faktor dalam tingkat melek huruf Indonesia, presentasinya yang menyebabkan sangat rendah. Masalah ini perlu perhatian serius oleh pemerintah. Pemerintah juga terlihat tenang saat UNESCO mencatat rekor indeks minat baca Indonesia baru mencapai 0,001%. Indeksnya hanya 1 dari 1.000 orang yang tertarik membaca. Publik di Indonesia rata-ratanya 0 hingga 1 buku per tahun. Ketenangan pemerintah Indonesia dan pihak yang menyikapi fenomena ini menunjukkan bahwa budaya literasi masih terpinggirkan dalam konteks ekonomi dan politik kita. Disinilah kecerdasan akademis dimulai. Budaya literasi memegang peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat intelektual, membentuk negara yang berkualitas. Oleh karena itu, menyepelekan masalah ini dari debat publik adalah kesalahan serius. Budaya literasi sebenarnya membutuhkan dukungan politik dan pemerintah. Budaya literasi relevan dengan masa depan negara karena membutuhkan perhatian serius. Sejauh ini, perayaan Hari Buku pelaksanaan secara nasional beberapa bulan yang lalu hampir sama dengan tahun sebelumnya. Tidak ada kegiatan yang benar-benar menonjolkan budaya buku dan membaca atau menciptakan kesadaran baru. Padahal, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memberikan harapan bagi kita untuk berkembangnya budaya literasi pemerintah, pusat, dan daerah kurang memberi. Faktor kesadaran diri. Sesuai data yang telah dirilis oleh UNESCO, saat ini Indonesia masih tergolong rendah dalam minat membaca. Dari sekitar 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Indonesia saat ini sebagai negara berkembang harus segera memulai gerakan agar masyarakat
punya kesadaran bahwa membaca itu adalah sebuah awal dari kesuksesan. Selain itu, kualitas suatu negara dapat dilihat dari kecerdasan dan pengetahuan masyarakat di negara tersebut. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya kesadaran diri di dalam masyarakat. Para remaja maupun dewasa sekarang lebih cenderung mendengar dan berbicara. Mereka tidak suka membaca karena hal itu membosankan. Kesadaran diri dalam melakukan kegiatan itu penting. Akibat perkembangan zaman, kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil pun mulai berubah. Mereka tidak sadar akan manfaatnya membaca. Padahal ada sebuah kalimat, yaitu buku adalah jendela dunia, yang artinya kita bisa melihat dunia hanya dengan membaca sebuah buku. Selain itu, banyak orang melanggar peraturan karena tidak membaca dan tidak mengetahui hal tersebut. Mereka bisa membaca, tetapi tidak dapat memahami hal itu, sehingga dengan hal ini mereka kehilangan rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Kondisi ekonomi dapat dikatakan salah satu faktor penting seorang anak untuk pencapaian awal dalam kegiatan membaca. Orang tua dengan pendapatan ekonomi menengah dan tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi bagaimana seorang anak terlibat interaksi dengan buku, yang mengakibatkan rendahnya minat baca karena kemampuan membaca yang kurang. Keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah jarang memiliki pekerjaan yang cukup dan uang yang tak cukup untuk kesehariannya, dan sulit untuk membeli beberapa buku. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi mempengaruhi kemampuan membaca yang berdampak pada minat bacanya. Faktor akses dan waktu. Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Endang Aminuddin Aziz, menyatakan literasi masyarakat masih lemah karena kurangnya akses kepada buku bacaan dan waktu, bukan karena rendahnya minat baca. Namun menurut kami, kurangnya atau sulit mudahnya seseorang untuk mengakses buku dan memiliki waktu luang akan berdampak besar pada minat seseorang dalam membaca. Akses untuk mendapatkan buku bagi sebagian orang masih susah didapatkan, seperti pada masyarakat di daerah 3T, di mana ketersediaan buku di sana sangat minim, dan buku-buku biasanya berada di sekolah yang mana jarak dari tempat tinggal ke sekolah cukup jauh dan sulit untuk diakses. Apalagi dalam mendapatkan buku dalam bentuk electronic book, karena jangkauan internet di daerah 3T tidak stabil. Pemerintah terus meningkatkan jumlah penerbitan buku yang mana diketahui pada 2019, Badan Bahasa telah mencetak sebanyak 67 judul buku sendiri, dan tahun 2021 mencetak sebanyak 120 judul buku. Buku-buku tersebut akan disebarkan ke daerah 3T dan Taman Bacaan Masyarakat. Secara total, Badan Bahasa Kemendikbudristek telah menyiapkan 748 judul buku yang bisa dipakai untuk kegiatan literasi. Akses yang dimaksud selanjutnya adalah ketersediaan buku bacaan dan sarana yang memadai, di mana seseorang biasanya akan termotivasi untuk membaca dalam tempat atau lokasi yang nyaman guna meningkatkan daya tarik pada pembaca itu sendiri. Selanjutnya, dalam permasalahan faktor waktu yang dapat mempengaruhi minat baca seseorang dapat dijelaskan dengan apabila seseorang pada umumnya kurang menyediakan waktu untuk membaca. Membaca itu membutuhkan waktu yang banyak. Jika seseorang tidak dapat mengatur waktunya dengan baik dan memberikan waktu khusus untuk membaca, maka ia tidak akan terbiasa dengan aktivitas membaca buku pada waktu yang telah ia khususkan. Namun, tidak selalu seseorang membutuhkan waktu yang banyak dalam membaca. Seseorang bisa melakukan membaca singkat, sekitar 15 menit saja, supaya bisa melatih aktivitas membaca rutin. Umumnya masyarakat kita masih belum mampu menyediakan waktu luang untuk membaca. Biasanya faktor utamanya yaitu karena sibuk dalam pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari yang menjadi alasan utamanya. Sebagian masyarakat yang gemar membaca seringkali karena memiliki hobi membaca, atau para pelajar dan akademisi yang memang harus mengakrabkan diri dengan buku bacaan sebagai sumber pengetahuan mereka. Oke, jadi kesimpulannya, kegiatan membaca atau literasi akan menambah wawasan sekaligus mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, dan bahkan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat serta negara. Dengan faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi,
dan juga mengingat pemerintah serta elit politik agar segera mengambil kebijakan yang efektif. Jika tidak, Indonesia akan terus terpuruk dan menjadi negara paria. Budaya literasi adalah masalah yang sangat serius. Mari kita membangun kesadaran bersama. Budaya literasi Indonesia sudah berada dalam kondisi kritis. Ketika para pemimpin kita sudah terlihat begitu tenang, bahkan tidak peduli, tampaknya sudah saatnya kelompok-kelompok masyarakat sipil memperjuangkan budaya literasi dan mengingatkan pemerintah dan juga elit politik agar segera mengambil keputusan serta kebijakan yang sangat efektif. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, pemerintah dapat memberlakukan peraturan dalam pemberian gadget kepada anak di bawah umur. Yang kedua, orang tua dapat berperan aktif dalam mengawasi serta memberikan pelajaran penting terhadap anak dengan tidak hanya menggunakan gadget sebagai pilihan agar anak tenang. Yang ketiga, pemerintah dapat mendukung lebih kepada desa atau wilayah terpencil dan memberikan rencana pojok literasi maupun pekerja sosial yang dapat membantu meningkatkan anak-anak yang berkeinginan dalam membaca. Yang terakhir, atau yang keempat, yaitu pemerintah dapat mendukung penulis-penulis buku di Indonesia maupun para sastrawan dan ilmuwan dalam mempermudah penerbitan karya dan melindungi hak cipta karya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.